Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Takbir. Nah, sahabat sekalian ya, entah kenapa saya masih ingin membahas tentang aksi kemarin ya. Aksi demo 214 ya. Karena aksi kemarin itu luar biasa. Menurut saya itu aksi yang sangat fenomenal sekali, kawan. Di aksi kemarin itu banyak kejadian-kejadian yang cukup apa ya, menggelikan, kawan ya. Ya mulai dari ibu-ibu yang berkumpul, sambil duduk-duduk ya di tengah-tengah demo, ibu-ibu itu duduk sambil menunggu nasi bungkus, sambil ngerumpi di sana ya. Dan terlihat juga beberapa ekor ada di atas truk ya, di situ, ya santai bercengkrama kayak orang yang lagi main gaplek begitu ya, atau lagi mikir apa ya, mikir aksi-aksi selanjutnya. Ada juga yang lagi mojok di situ, mungkin belum sempat ngisi perut itu ya. Karena aksinya ini akan dihadiri oleh peserta 7 juta ya, termasuk peserta yang tidak kelihatan ya. Jadi aksi kemarin itu sangat mengesankan sekali, walaupun kondisinya sangat miris sekali ya. Nah, sekarang kita akan lihat orasi Bahar Smith ya. Bahar Smith itu memang orator yang ulung, orator yang profesional ya. Orator yang profesional ya, itu walaupun di depannya ada satu 2 orang, itu berasa jutaan orang begitu loh. Lah itu memang harus seperti itu. Mengafirmasi diri bahwa, wah ini akan saya bayangkan, anggap saja saya berbicara di depan 7 juta umat gitu ya. Makanya tidak ada lemes-lemesnya yang namanya Bahar itu. Setiap dia demo, setiap dia, berorasi, wah selalu menggebu-gebu, selalu bersemangat, kita lihat. Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil Tuh. tindakan, siap datang ke Jogja, siap datang ke Jogja, siap seret Fuad PKI, siap pakai hukum rimba, siap pakai Hukum hukum rimba, adat. kawan. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Waduh. Takbir! Takbir. Nah jadi seperti itu, kalau Bahar ini gak ada lemes-lemesnya. Entah kenapa ya, biasanya kalau orang itu keluar rumah, apalagi berpanas-panasan ya, naik ke atas truk itu, biasanya itu orang akan merasa capek, merasa lemas. Tetapi beda dengan si Bahar ini ya, si Bahar ini selalu fit ya, selalu kelihatan bergairah, bersemangat. Dan yang menjadi satu tanda tanya bagi saya, kenapa dia begitu sangat pedenya? Jangan-jangan, ya ini saya mendengar dari beberapa orang ya, ini mendengar cerita. Biasanya orang itu kalau lagi ya, lagi apa namanya itu, lagi berobat lah, lagi nguntal ya, lagi nguntal. Biasanya efeknya itu katanya semangat ya, apa ya, tidak terasa capek, semangat, tidak merasa capek sedikit pun. Nah, dan biasanya siapapun itu akan terlihat kecil di matanya dan sangat pede sekali. Jadi saya ingat live-nya Bang TIJ itu yang mengatakan bahwa kalau Bahar berceramah itu, oh, itu selalu semangat. Karena apa? Karena Bahar itu biasanya dia nguntal. Nguntal. Jadi beda dengan Pak Rizik. Makanya Rizik itu setiap ceramah ya orasinya beberapa saja sudah ngos-ngosan itu. Sudah capek, sudah letoy ya. Karena nggak pakai katanya. Nah beda dengan Bahar. Kalau Bahar ini walaupun beberapa jam saja itu masih kuat, masih semangat itu. Masih suaranya itu masih kuat dan masih pede.
Walaupun di depan beberapa ekor ya. Nah, kita lihat ya. Kemudian, TIJ menjelaskan kalau Baharlah yang sebenarnya memakai pil anjing gila. Itu positif. Kalau si Bahar berani bantah, coba. Tuh. Apa saya harus menyebutkan mereknya? TIJ juga menjelaskan bahwa Bahar menelan pil anjing gila sebanyak 2 butir untuk doping dia saat dia mau ceramahnya itu. TIJ juga mengatakan, kalau omongannya itu fitnah, Bahar diminta untuk lapor atau membantahnya melalui live YouTube bersamanya. Oh, Iya, ditantang tuh. kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar. Atau suruh bantah di sini, live bersama saya. TIJ juga membandingkan ceramahnya Bahar dengan Bung Rizik. Bung Rizik yang tidak memakai pil koplo, dia cepat capek. Tapi berbeda dengan Bahar, ceramah sambil teriak-teriak sampai kuat berjam-jam. Coba lihat Bung Rizik kalau ceramah. Bung Rizik nggak pakai. Dia normal kan? Cepat capek. Cepat capek. Coba si Bahar, berjam-jam. Takbir! Di saat TIJ ditanya netizen, apa TIJ memakai doping? TIJ menjawab, kalau dia meminum kopi bukan doping, dan kopi bukan Hammer. Beda dengan Bahar yang sering minum Hammer. Gua pakai kopi rimba. Ini tidak bisa dijadikan doping. Dan ini bukan khamar. Kalau si Bahar kan sering minum khamar kan. Kalau ini bukan khamar, kopi. Ada sensasi relaksasi, rimba kopi. Musana, silahkan order ya bang ya. Untuk lebih jelasnya lihat video ini. Katiga kapega haba lagi awak mekat ubat sang ban leh boh sertuh. Boh sertuh yang pu sabu-sabu bang. TJ hana pakai sabu-sabu bang. Leh isak le penjara le Habib odong-odong kan. Diperiksa darah TJ membecut hana terkontaminasi dengan narkoba. Dia menyangka saya pakai sabu-sabu ngomong seperti ini. Makanya seorang anak bangsa itu wajib belajar tentang apa yang dia tidak tahu dan mengulang apa yang dia sudah tahu supaya tidak perlu doping seperti si Bahar. Kalau manggung harus minum pil anjing gila. Itu positif. Kalau si Bahar berani bantah, coba. Apa saya harus menyebutkan mereknya? Si Bahar kalau mau manggung bang, itu telan dulu dua butir pil koplo itu, pil anjing gila itu. Makanya berani ngomong seperti itu, yang ujung-ujungnya mengantarkan dia ke penjara. Teriak-teriak seperti itu. Secara orang normal nggak akan bisa teriak berjam-jam seperti itu, sampai ketika sadar suaranya hilang. Iya, kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar. Atau suruh bantah di sini, live bersama saya. Itu kan kayak orang mabuk dia kalau ceramah. Kalau orang waras ada seperti itu. Coba lihat Bung Rizik kalau ceramah. Bung Rizik nggak pakai. Dia normal kan? Cepat capek. Coba si Bahar, berjam-jam. Takbir! Kalau nggak pakai doping, itu start pertama itu udah batuk. Apalagi kuat merokok. Kemudian coba lihat ketika baca kitab, ngawur. Hadis ngawur, ngaco. Hadis palsu dibaca, dijadikan sebagai pedoman. Kemudian budak-budak termasuk yang di Aceh, ke hana kitab-kitab Tuhan ke kubah le urung si ke. Babak sago binti tatu bara hana. Kitab-kitab lembaga hana kasima atekeun. Coba kalian simak, kalian buka kitab kalau dia buka kitab. Halaman berapa beb? Kalian buka, kalian simak. Bener nggak bacanya? Pemaknaannya tepat nggak? Baca belepotan, menafsirkan sembarangan, mengartikan serampangan. Nah, kalau kitab-kitab selangkangan, kitab Kama Sutra, pinter dia bacanya, tapi ngawur juga. Ngawur. Masa LGBT gara-gara kepanjangan jengger? Kagak masuk. Itu tidak ilmiah.
Kau pakai doping juga berarti ya. Kalau gua pakai doping nggak gini ngomong gua, lebih dahsyat lagi. Gua pakai kopi rimba. Ini tidak bisa dijadikan doping dan ini bukan khamar. Nah, kalau si Bahar kan sering minum khamar kan. Kalau ini bukan khamar, kopi. Ada sensasi relaksasi, rimba kopi. Musanur, silakan order ya Bang ya. Itu positif. Kalau si Bahar berani bantah, coba. Apa saya harus menyebutkan mereknya? Si Bahar kalau mau manggung Bang, itu telan dulu dua butir. Pil koplo itu, pil anjing gila itu. Nah, makanya berani ngomong seperti itu, yang ujung-ujungnya mengantarkan dia ke penjara. Teriak-teriak seperti itu. Secara orang normal nggak akan bisa teriak berjam-jam seperti itu, sampai ketika sadar suaranya hilang. Ya, iya. Kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar, atau suruh bantah di sini live bersama saya. Itu kan kayak orang mabuk dia kalau ceramah. Kalau orang waras ada seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang sudah terungkap kenapa Bahar ini walaupun di depannya, walaupun yang demo itu hanya 3 ekor ya, hanya beberapa saja, itu seakan-akan Bahar itu berbicara di depan 7 juta umat. Karena ya mungkin seperti yang dikatakan Bang TIJ ya, Bahar itu ketika mau tampil, mau ceramah, mau orasi, mau kuar-kuar, itu biasanya menggunakan pil anjing gila. Jadi ciri-cirinya kayaknya benar ini. Soalnya kenapa? Karena menurut sebagian orang, menurut ceritanya ya, kalau orang mengkonsumsi itu, katanya badan itu terasa seger, terasa enteng, ya, tidak terasa lelah, selalu bersemangat, selalu pede. Dan yang paling mengerikan ini faktanya, ternyata ketika orang nguntal pil anjing itu katanya orang-orang di depannya itu terlihat kecil. Ini ngeri ya, ngeri. Wow, ini ngeri. Itu kata orang-orang. Kalau saya sedikit pun tidak pernah merasakan itu. Hanya mendengar saja bahwa efeknya itu seperti itu katanya. Jadi ya kawan-kawan ya bisa menilai sendirilah. Apa benar, apa tidak. Seperti yang dikatakan Bang TIJ.